Bab 4220. Rain meminta pertolongan. Memang Erikin yang membunuh setan penelan kecil pada akhirnya, tapi keduanya memainkan ilmu sihir secara terus-menerus sebelumnya, yang juga menyumbangkan kekuatan mereka. Ini juga membuktikan bahwa aturan tanah pusat ini sangat ketat. Meski tidak banyak yang didapatkan, Norman yang berduam tetap saja bisa berbagi sebagian dari aura bintang. Ketika energi bintang hilang, patung itu menghilang. Erikin juga langsung menatap cincin kuno. Kemudian, hati Erikin bergerak sedikit. Sebelumnya, poin bintang dia hanya 700-an, tetapi sekarang sudah lebih dari 900. Benar saja, kekayaan dan kemuliaan didapatkan dalam bahaya. Setan penelan kecil ini sangat sulit untuk dihadapi, jadi panennya 4 atau 5 kali lipat dari sebelumnya. Mungkin, orang yang mencapai 500 poin duluan itu bertemu kesempatan seperti itu. Beri aku poin kalian, kata Erikin. Norman Yang dan Taois Huangmu tidak berani mengabaikan, mereka mengirim dengan cepat. Pada akhirnya, angka di cincin kuno Erik mencapai 980. Ini membuat wajah Erikin menjadi muram. Dewa Bintang mengatakan bahwa hadiahnya adalah mencapai 1000 poin bintang, tetapi dia sangat dekat dengannya, benar-benar terlalu sial. Mungkin cukup jika Norman Yang dan Taois Huangmu tidak bertindak di saat-saat terakhir. Karena menjarah poin cincin kuno orang lain, hanya bisa mendapatkan setengahnya. Tapi jika mereka berdua tidak bergerak, setan penelan kecil ini mungkin tidak bisa terbunuh. Tuan Muda Qiu, ayo lanjutkan penjelajahan. Erikin terlihat agak masam. Norman Yang dan Taois Huangmu melihat bahwa momentumnya tidak tepat, jadi mereka bergegas pergi tanpa istirahat. Paling tidak bersembunyi jauh baru beristirahat, jangan berulah di depan bintang jahat ini. Erikin sedikit mengangguk, tetapi tidak peduli. Melihat tanah di sekitarnya hancur, Erikin melambaikan tangannya. Teknik pengumpul batu diaktifkan, tempat itu langsung berubah menjadi platform bluestone datar. Erikin duduk di atasnya dan mulai memulihkan diri. Meskipun ilmu tiada dua juga digunakan kali ini, sebagian besar nyala api diubah oleh iblis langit bermata 3, jadi serangan baliknya tidak serius. Adapun pengaruh dari keterampilan sihir hitam Fire Devouring pada Meridian, selama tidak ada pertempuran tidak banyak perbedaan. Setelah setengah jam, Erikin merasa tubuhnya banyak pulih, dia melihat slip giok lagi. Benar saja, tidak ada yang mengirimkan transmisi suara. Semakin lama semakin sulit menemukan altar. Meskipun mereka terus maju, tetapi kecepatannya tidak cepat, jangkauan teleportasi piringan formasi terbatas. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Norman Yang dan yang lainnya untuk mencari lebih jauh tanpa syarat. Ketika mereka mencapai batas tertentu, mereka hanya dapat bolak-balik mencari di area ini, mencari ikan yang lolos dari jaring. Secara alami, semakin banyak kamu mencari, semakin sedikit keuntungan yang akan kamu dapatkan. Kenapa aku tidak pergi mencarinya juga? Dengan otaknya berputar, Erikin juga berdiri. Sekarang poin bintang di cincin kuno membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Jika beda jauh, dia bisa menunggu dengan tenang dan menyerahkan harapan kemenangan pada takdir. Tapi sekarang sudah sangat dekat, selama ada satu altar yang sangat biasa sudah cukup. Jika dia kalah karena langkah terakhir ini, dia pasti sangat tertekan. Memikirkan hal ini, Erikin juga melayang ke udara, menemukan arah acak, mengaktifkan kapal terbang cahaya ungu dan terbang menjauh. Namun, mungkin dia telah menggunakan semua keberuntungannya. Selanjutnya, Erikin mencari 1/4 jam, belum lagi altar, dia bahkan tidak melihat pulau terpencil.
Setelah mengeluarkan slip giok transmisi suara dan amati lagi, kali ini Erik Kin tiba-tiba menerima transmisi suara Rain. Kakak Kin, baguslah, akhirnya aku bisa menghubungimu. Di sisi lain transmisi suara Rain sangat bersemangat, seolah melihat harapan. Tolong, aku terjebak oleh sebuah altar. Jika kamu tidak datang, aku tidak akan bisa bertahan lagi. Apa yang terjadi? Apakah kamu bisa terjebak oleh benda tersegel di sana? Tanya Erik Kin. Apakah itu iblis atau monster? Pasti tidak akan bisa menjebak aku, tapi di altar sialan ini, ternyata ada formasi iblis yang ditekan. Aku telah terjebak dalam formasi selama 3 hari 3 malam, dan sekarang aku banyak terluka. Jika kamu tidak datang lagi, aku khawatir aku akan mati, kata Rain tak berdaya. Terjebak selama 3 hari, mulut Erik Kin berkedut beberapa kali. Rain cukup sial. Ketika dia menemukan begitu banyak altar, Rain malah bertemu dengan formasi iblis. Alhasil, pria ini kebetulan bertemu dengan musuh bebuyutannya sendiri. Di mana kamu? Aku akan pergi menyelamatkanmu segera. Terjebak begitu lama, Erik Kin tahu tanpa berpikir bahwa Rain mungkin dalam kondisi yang mengerikan. Ujian Dewa Bintang tidak mudah, orang ini tidak tahu apa-apa tentang formasi, jadi tidak mudah bertahan 3 hari. Meskipun hadiah Dewa Bintang menggiurkan, dibandingkan dengan teman yang hidup dan mati bersamanya sebelumnya, Erik Kin juga tahu yang mana yang lebih penting. Tidak masalah jika dia tidak mendapatkan harta Dewa Bintang ini, setidaknya masih ada 10.000 poin dan 100.000 poin. Jika Rain mati, Rain benar-benar akan menghilang. Formasi iblis ini dapat melindungi transmisi suara sampai batas tertentu, aku dapat menghubungi kamu. Seharusnya tidak jauh dari kamu, tetapi hari sudah mulai gelap. Rain merasa sedikit tidak berdaya, dia dengan cepat memberitahu Erik Kin di mana dia berada. Kakak Kin, terima kasih banyak. Antara kamu dan aku, jangan bicara omong kosong. Erik Kin melihat ke dalam cincin kuno itu, jaraknya ribuan mil darinya, sebenarnya tidak terlalu dekat. Dia melirik ke langit lagi. Meskipun matahari sekarang terbenam di barat, jika dia maju dengan kecepatan penuh, dia seharusnya bisa tiba sebelum gelap. Jangan bergerak, tunggu aku ke sana. Setelah selesai berbicara, Erik Kin menepuk kapal terbang cahaya ungu dan segera membuka lapisan pertama segel. Segera, kecepatan kapal terbang cahaya ungu meningkat tajam. Di bawah selubung cahaya keemasan, kapal itu berakselerasi dan berlari ke satu arah. Di laut yang tenang, beberapa kultivator mengapung dengan bangga. Tidak jauh di belakang mereka ada sebuah pulau. Jika jaraknya cukup dekat, kamu masih bisa melihat sebuah altar kecil berdiri di atas pulau. Dan para kultivator ini dipisahkan menjadi lingkaran, mengelilingi pulau, seolah-olah mereka melindungi tempat itu dan menunggu seseorang pada saat yang bersamaan. Hush! Dan salah satu kultivator muda sedang menjelajahi sekeliling ketika dia tiba-tiba mendengar suara menusuk datang dari langit yang jauh. Kemudian sebuah kapal terbang kecil terbang ke arah sini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Siapa kamu? Area ini adalah area terlarang dari sekte Sage kami. Segera keluar dari sini. Melihat ke arah perahu roh, yang kebetulan berada di pulau itu, raut wajah kultivator sedikit berubah. Dia segera terbang ke langit, memegang pedang abadi untuk menghalangi orang yang mendekat. Minggir. Orang ini tentu saja adalah Erik Kin. Melihat seorang idiot menghalangi jalan dan mengatakan sesuatu tentang area terlarang, Erik Kin mengerutkan kening, dia malas peduli, jadi melambaikan naga api dan meraung pergi. Laut pusaka ini milik semua kultivator, apa kamu bisa menguasainya sendiri?
Melihat bahwa Eric Kin berani menyerang secara langsung ketika dia mengungkapkan nama Sekte Sage, ekspresi pemuda itu berubah drastis. Dia dengan cepat melawan, tetapi terus-menerus mundur oleh naga api. Lancang. Kurang ajar. Adapun kultivator penjaga lainnya, ketika mereka melihat Eric Kin dengan paksa menuju mereka juga sangat marah. Mereka bergegas satu persatu, mencoba menghentikan Eric Kin, tetapi mereka terpana oleh api yang ditembakkan oleh Eric Kin. Segera setelah itu, Eric Kin menyeberangi pulau dari ketinggian dan pergi lebih jauh. Dengan cara ini, dia terbang sejauh puluhan mil. Tiba-tiba Eric Kin menerima transmisi suara Rain lagi. "Kakak Kin, aku punya kabar baik untukmu. Aku keluar dari masalah. Kamu tidak perlu terburu-buru ke sini." Nada Rain dipenuhi dengan kegembiraan yang lega. Bersambung.